Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang kawula hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Allah, Ketua Takmir, Ketua Panitia, para asatidz, para kiai, para alim, para ulama. Bismillah, monggo kita sesarengan munjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang mapinten-pinten paring kita kanikmatan, paring kita kasarasan kadite wonten ing dalu menika kita saged makembal manunggal kanthi saras bagas rahayu Gusti Allah. Amin. Kami kalihipun sholawat pisanan tansah pucuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita tunggu sedaya syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita kenikmatan hadir di masjid dan Allah menaungi kita dengan malaikat-malaikatnya. Kehadiran kita di masjid ini menjadi sejarah kelak nanti di hari kiamat. Sejarah yang akan membuat kita bahagia karena bermajelis mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketenangan, ketentraman sehingga kita hadir dan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita akan membahas tema ini sudah mulai muncul di beranda-beranda kita, di televisi, di YouTube, di Instagram. Mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang mempunyai keluarga yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Atau mungkin ada di antara kita yang hari ini sudah menanti-nanti, kapan aku sudah mendaftar, tapi belum ada kabar. Atau mungkin hari ini ada yang baru berangan-angan, kalau ingin ke Baitullah. Saya yakin pasti di antara kita ingin ke Baitullah. Mungkin di antara Bapak Ibu, coba saya minta satu saja angkat tangan yang tidak ingin boten kerso datang ke Makkah Madinah angkat tangan. Oh, tidak ada. Justru yang sudah hadir ke Baitullah, melakukan haji ataupun umrah, dirasakan bukannya rindu itu terobati, tapi justru rindu itu semakin bergejolak, tersiksa dengan kerinduan. Karena apa? Mungkin datang itu karena angan-angan, cita-cita dan cinta. Tapi kalau sudah pulang, selain cinta itu ada kenangan yang sulit untuk terobati.
semua kenangan manis. Adapun jika ada kenangan pahit pun, semua akan menjadi syafaat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan kesulitan di Madinah dan dia bersabar, maka Nabi SAW akan beri syafaat. Dengan kesulitan itu bersabar itu akan beri syafaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di hari ini kita masuk di bulan yang benar-benar mulia, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan nanti juga ada bulan yang judulnya bukan bulan haram lagi, namanya bulan angker, bulan apa? Surah. Padahal kata Nabi SAW, ada 3 bulan yang bulan ini bulan haram, bulan mulia, 3 berurutan dan 1 itu terpisah, jadi bulan Rajab. Jadi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, amalan apapun akan dilipat gandakan. Sedekah, taklim di masjid, kemudian berzikir, tahmid, tahmid, tasbih, dan seterusnya bisa dilipat gandakan. Begitu juga di bulan ini, yakni bulan Zulqa'dah ini, kita kalau beramal salah maka juga akan dilipat gandakan. Di bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang Allah sampaikan sebagai bulan haram, bulan yang mulia. Larangan di dalamnya ada bertengkar, berdebat, berperang. Maka pada zaman di bulan Zulqa'dah ini, orang-orang Quraisy berhenti berperang. Padahal suku Aus dan Khazraj itu selalu berperang. Tapi karena ingin memuliakan orang-orang yang ingin bertawaf, yang hadir dari seluruh penjuru dunia, yang jalan kaki, yang berkendaraan, yang naik sepeda, ontel, yang pakai pesawat, cuma tidak ada yang pakai gerobak. Yang pakai gerobak ini roda. Semua hadir ke sana. Maka dimuliakan tamu-tamu Allah Azza wa Jalla di bulan Zulqa'dah ini, agar nanti di bulan Zulhijjah melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk. Dan setelah mereka selesai bulan haram itu, di bulan Muharram, bulan di mana para jamaah-jamaah mulai
Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab mundur, yaitu bulan di antara bulan Jumadah dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan di bulan Zulhijjah ini Allah sebutkan ada di surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10 ini? Para mufassirin mereka berbeda dalam menafsirkan surat Al-Fajr ayat 1 2 ini. Yang pertama, apa 10 malam yang dimaksud, yakni 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama, tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang kedua, para ahli tafsir mengerucut kepada yang kedua, yakni yang dimaksud wal fajri wa layalin ashr, yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, yakni 10 hari pertama di bulan Muharram. Tetapi di antara tiga pendapat ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari di bulan Surah, bulan Syawal, bulan Muharram, yang kuat adalah yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hal ini berdasarkan atas dua hal. Yang pertama, mengapa lebih kuat 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Karena Nabi SAW bersabda dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu yakni 10 bulan Adha atau bulan Zulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam konteks ayat surat Al-Fajr, ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud Al-Fajr adalah hari raya Idul Adha. Maka 10 hari yang utama yang lebih kuat adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Mengapa? Karena di bulan-bulan ini Nabi juga menyampaikan dalam riwayat Bukhari, bulan yang paling dicintai oleh Allah, hari-hari ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, yang paling disukai, dicintai oleh Allah adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, seandainya atau apabila sesuatu lebih dicintai oleh Allah, berarti sesuatu tersebut itu afdal di sisi Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang membuat bulan Zulhijjah itu utama? Yang pertama, karena Islam ternyata disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Zulhijjah. Turunnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Ini turun di bulan Zulhijjah. Tentang ayat terakhir tentang sempurnanya Islam, maka kita tidak boleh menambah, juga tidak boleh mengurangi. Maka telah sempurna. Karena Nabi SAW mempunyai sifat tabligh. Tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan risalahnya. Semua hal itu sudah disampaikan, termasuk hal kecil. Nabi menyampaikan, barang siapa yang sholat pagi subuhnya terlambat, dia dikencingi syaitan. Ada hal
Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kapan turunnya? Yakni ternyata surat Al-Maidah yang ketiga ini turun di bulan Zulhijjah pada saat Rasulullah SAW itu berhaji wada dan di hari Arafah, hari ke-9 bulan Zulhijjah. Hari ini berdasarkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang ulama yang Yahudi berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan turunnya itu sebagai hari raya?" Kemudian Umar berkata, "Apa ayat itu?" Yahudi, yang ulama yang Yahudi ini kemudian dia membacakan ayat tersebut, "Al-yauma akmaltu lakum." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun." Kata Umar, yakni ayat ini turun pada saat Nabi SAW sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan saya yakin ketika saya menyampaikan kata Arafah, yang sudah berhaji pasti nostalgia, pasti teringat bagaimana berdoa khutbahnya di Arafah, bagaimana tangisannya, bagaimana malaikat sudah menunggu untuk mendoakan para hujjah, para tamu-tamu Allah wafillah. Dan disinilah mengapa di bulan Arafah, di bulan Zulhijjah ini menjadi bulan yang paling utama di 10 harinya, karena ada muktamar, ada perkumpulan terbesar sedunia bagi kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, baik laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, berbagai ras, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai pemahaman-pemahaman dalam keislaman, berbagai kedudukan. Maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Maka di sana kita tidak memikirkan kecuali memikirkan nasib kita nanti kelak. Sebagaimana nanti kalau kita di padang mahsyar itu bagaimana? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan keutamaan yang lainnya selain turunnya di bulan Zulhijjah ini, ayat terakhir dalam lisan al-yauma akmaltu lakum di 10 hari bulan Zulhijjah ada keutamaan dari puasa apa? Di hari ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa puasa Asyura, puasa di bulan Syura, puasa hari ke-10 bulan Asyura itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang saya yakin antrian di setiap masjid ini banyak. Maka ketika kita ini menyembelih karena Allah, maka Allah menerima bukan darah-darahnya, bukan kukunya, bukan bulunya, tapi yanalu taqwa minkum. Yang Allah terima adalah ketakwaan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di bulan Zulhijjah ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Amalan apa saja? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berzikir lebih diutamakan di hari-hari ke-10 ini. Dengan apa? Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, fa'aksiru fihinna minat tahlil, kemudian wat takbir, wat tahmid. 3 zikir ini diperbanyak selama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan benar-benar diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hadir di waktu yang terbaik, di keimanan yang terbaik, di fisik badan yang terbaik, di hati yang terbersih ketika kita dipanggil oleh Allah haji ataupun umrah. Karena amal baik yang dirahmati Allah, amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah adalah haji. Apa? Haji atau umrah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini mungkin di antara kita yang merasa mustahil, usiaku sudah tua, bagaimana aku bisa haji? Atau bagaimana dengan pendapatanku yang kalau dihitung-hitung habis selama 2 hari? Jadi gaji itu hanya lewat. Bagaimana yang mungkin hari ini beranggapan punya prasangka bagaimana aku bisa haji atau umrah sedangkan aku sakit, aku tidak bisa jalan. Bagaimana aku bisa umrah atau bisa haji sedangkan aku tidak punya saudara, tidak punya orang lain. Siapa yang kita mau mengajak diriku ke sana? Maka Allah memanggil kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah akan panggil hamba-hambanya yang mempunyai keyakinan, mempunyai kebutuhan iman. Dan untuk urusan rezeki sebetulnya sudah selesai. Ketika Allah menyampaikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa ini, modalnya apa? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Atau kalau tidak mampu dengan harta, lihat bagaimana orang yang ternyata hari ini ada yang namanya Mas Fauzan. Dia naik sepeda dari Magelang dan bertemu di Uhud dengan kami. Bagaimana model takwa kata beliau. Kemudian setelah itu menginspirasi banyak orang di Instagram. Yang Madura juga hadir, hadir Jabar juga hadir, kemudian pasangan juga hadir, dan mereka bertemu dalam satu frekuensi yang sama. Roh mereka dipertemukan oleh Allah karena apa? Keyakinan yang kuat. Yang ada yang sampai 11 negara tidak ada satu korban yang rusak, yang bocor. Tapi ada juga yang ternyata 11 negara dilewati sampai ada 5 kali bannya bocor. Tapi apakah mereka menyerah? Tidak. Dan semangatnya adalah semangat berkorban. Di bulan Zulhijjah semangatnya semangat memberi. Semangatnya adalah semangat berjuang. Sebagaimana Hajar yang dia berjuang untuk mencari rezeki dan bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Anak, untuk orang lain. Maka jika hari ini kita hanya bekerja sekedar hanya untuk sendiri saja, untuk diri sendiri, mencukupi diri sendiri, maka rezeki itu hanya untuk diri kita. Tapi kalau jika hari ini kita mencari rezeki dari pagi sampai malam, pagi sampai sore, malam mungkin ada hiburan, untuk orang lain, untuk kaum muslimin, untuk karyawan, untuk pegawai, untuk istri kita, untuk ibu kandung kita, untuk ibu mertua kita, maka rezeki itu akan bertambah, akan Allah luaskan. Dan nyatanya Hajar, seorang wanita yang lemah, dari sofa ke Marwah sampai 7 kali diberi juga rezeki. Dan hari ini keberkahannya ada. Makanya hari ini bekerja jangan niatkan hanya untuk keluarga saja, niatkan untuk tetangga kita, niatkan untuk masyarakat luas.
kita bagikan. Untuk siapa? Kaum muslimin. Semangatnya berbagi. Maka aneh kalau nanti ada di antara kita yang habis mendapatkan tausiah, mendapatkan tarawih ini di bulan Zulhijjah, justru semangatnya semangat mencari. Semangatnya adalah semangat tangan di bawah, maka dia belum mendapatkan energi-energi dari Baitullah. Belum mendapatkan keutamaan-keutamaan, maka perlu dibersihkan lagi. Maka ketika kita di haji atau umrah, ketika tawaf, ketika tawaf dimulai dari Hajar Aswad di lampu hijau, badan kita di sisi kiri kita Ka'bah. Kenapa? Karena banyak dosa. Dulu Hajar Aswad putih bersih, tapi ketika manusia ini berdosa, akhirnya menghitam. Bisa jadi hari ini kita masih ada keinginan-keinginan untuk mencari dunia di dalam kepanitiaan. Belum menyembelih sudah mengatakan, aku kalau nanti nyembelih, aku pesen kepala. Belum darah dikucurkan, di dalam dadanya bergejolak, target tahun ini aku mendapatkan 5 kresek. Untuk siapa itu? Yang lain berkorban, malah kita mencari. Maka semangatnya ini semangat yang tidak akan sampai. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan karena orang yang berhaji itu orang yang kaya, orang yang berumrah itu yang orang yang kaya, bukan kaya materinya, tapi kaya hati. Apa buktinya? Betapa banyak kemarin takmir masjid yang sudah 20 tahun mungkin ada di sini, 25 tahun pengabdian, tahun 85, 86, 38 tahun istiqomahnya dalam melayani khidmat masjid-masjidnya Allah. Allah panggil, bukan karena hartanya. Kalau dihitung itu tidak mampu. Berapa sih PNS di masjid? Pegawai Nabi SAW mendapatkan berapa? Maka benarlah ketika seseorang itu mengurus masjid itu adalah orang yang beriman. Iman ini harganya mahal. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Dia sudah jual belinya dengan Allah. Sedikit mungkin dapat, tapi barokahnya hal sepele, sedikit mungkin, tapi nanti merambah anak. Dan orang yang berhaji itu orang yang kaya. Apa buktinya? Dalil Nabi SAW. Di dalam hadis Nabi mengatakan, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub kama tanfil kir khabasal hadid. Ikutilah haji dan umrah. Setelah umrah lagi. Setelah haji lagi. Sudah umrah 3 kali, umrah lagi. Siapa yang melarang? Karena ini hukumnya apa? Umrah itu apa? Wajib sekali seumur hidup. Haji juga wajib seumur hidup. Umrah itu bukan sunnah. Yang pendapat yang kuat kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Karena ikutilah terus. Kalau sudah umrah, pengen umrah lagi, gimana caranya kita pikirkan bersama. Bermerenung. Mungkin dimulai dari ba'da subuh, tidak berangkat tapi mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Karena kata Nabi, haji dan umrah itu akan menghilangkan dosa. Yakin, benar sekali. Kefakiran dan dosa. Kalau orang sudah
sudah hilang kefakiran. Apa fakir itu sebetulnya? Fakir itu alladzi yahtaj, butuh terus, itu orang yang fakir sebetulnya. Maka orang yang lihat yang KKN, yang korupsi, itu orang kaya sebetulnya secara materi. Tapi miskin, fakir di hatinya karena butuh terus. Tapi kalau orang haji atau umrah sejak awal itu sudah dikayakan. Apa buktinya? Kalau orang kaya itu biasanya bajunya baru. Betul tidak? Suka baju baru? Kalau orang kaya bajunya baru-baru. Orang umrah atau haji dapat seragam apa tidak? Seragam. Dapat batik berarti sarungnya baru, nyiapin sandalnya baru, kopernya juga. Orang yang sering piknik bawa koper itu orang miskin atau orang kaya? Kaya. Kekayaan sama Allah, kita gak kerasa. Naik pesawat itu biasanya orang miskin atau orang kaya? Dikayakan sama Allah. Yang jualan sapi dua di desa Wonogiri berangkat itu dikayakan sama Allah. Padahal tidak pernah yang namanya naik pesawat. Sekali naik pesawat langsung haji. Ini orang kaya naik pesawat, dikayakan sama Allah. Makannya juga enak. Oh, di hotel makannya enak apa enak? Biasa nggak enak-enaknya enak. Itu orang kaya yang makan dilayani. Sampai ustadz saja. Kalau di Mekah Madinah haji umrah, ustadz itu biasanya kalau di Indonesia di masjid kita kajian, kita muliakan, betul tidak? Dipanggil, disumambagi. Tapi kalau sudah sampai di Mekah Madinah menjadi pelayan tamu-tamu Allah, ustadz itu downgrade, turun tahta, layani wafdullah, layani tamu-tamunya Allah. Downgrade. Kemudian apa buktinya orang haji untuk kaya? Kalau sampai Mekah Madinah, gaya hidupnya itu gaya hidup beribadah. Hotel itu hanya sejenak. Ya, cukup untuk mandi, ganti baju, istirahat sebentar, pijit-pijitan. Setelah itu pakai bagaimana nyirohnya? Sudah lihat jam 2 malam pengennya sudah ke masjid lagi, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Kuba, ke Masjidil Haram. Yang ditunggu adalah ibadah. Lupa dengan bekerja. Kerjaannya apa? Ya ibadah. Dalam nilai yang benar-benar betul-betul mahdoh. Jadi kalau kita kan ghairu mahdoh, kerja yang memang betul-betul ibadah. Keringat kita ini kan juga ibadah dalam mencari nafkah. Tapi di sana betul-betul jalannya ibadah. Dan betul-betul di sana apa buktinya kok dikayakan? Orang kalau sudah haji umroh selesai belanja, sukanya belanja. Orang suka belanja itu orang kaya apa miskin? Sudah hampir selesai, sudah mau terbang ke Indonesia, sudah mikir oleh orang itu kalau sukanya oleh itu orang yang kaya atau yang miskin? Orang yang kaya. Itu tahu bobi, saudara bobi, sing nitip doa ini. Ini orang kaya. Maka semangatnya, semangat Dzulhijjah itu semangatnya orang-orang kaya. Hari ini kalau kita tidak mampu untuk berkorban, Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salat untuk Allah, berkorban untuk Allah.
detik. Tel, putus dua uratnya, makanannya. Kok bisa? Sekali tarik selesai. Mudah-mudahan ada yang bisa. Kalau tidak bisa tenaga, ya kita sokong dengan apa? Kita sokong dengan memberikan yang terbaik. Dengan apa? Mengajak saudara-saudara yang mampu untuk berkorban. Tapi mana maksudnya? Masjid? Nah, ya masjid-masjid semuanya. Bahkan nanti kalau korban saja tidak mau, yang hanya 2 juta, 3 juta, bagaimana kita nanti akan dekat dengan masjid? Nah, ya dimulai dari hari ini. Kalau kita belum bisa haji, belum bisa umrah, korban 1,7 juta itu ada. Namanya diri-diri atau doa. Ya apa? Ya apa kalau memang tidak mampu ya Ustaz, ya Allah, saya mencoba beli ayam. Ya apa? Untuk panitia misalnya ada satu tak urut itu. Ingat, hal kecil itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya bahwa sekolah daratin khairan. Tidak mampu, tapi niatnya apa? Seperti seekor cicak yang ternyata dia meniup-niup apinya, Ibrahim biar membesar. Itu seekor semut yang meniup-niup biar padam. Niatnya berbeda, sama-sama niup, meskipun dua-duanya nggak akan mampu, tapi dinilai menjadi kebaikan. Begitu pula mungkin hari ini ada yang nggak mampu lagi, ustadznya habis corona, kalau bisa, terus gimana? Bisa mampu, niat ya sudah, dapat niat gitu ya. Mulai mungkin hari ini sadar jadi mustahil. Tidak apa-apa, ya memang mampunya begitu. Tapi semangat memberi itu jangan sampai hilang di hati kita. Sebagaimana semangat kita ini berbuat ihsan kepada orang tua. Wabil walidaini ihsan. Pengennya yang umroh kayak haji orang tua, pengennya buatin rumah orang tua, pengennya piknik terus, pengennya bersanding terus dengan orang tua, manggil ke tukang pijet itu, mereka pijet, terapi ke orang tua, kasih minuman yang sehat, kasih herbal terbaik. Orang tua nggak pikun, dikasih minyak ikan dari Australia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nilai-nilai ini jangan sampai hilang di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memanggil kita dalam kondisi terbaik, memanggil kita dalam keadaan nanti bertemu Allah nanti di Baitullah dalam kondisi iman, dalam kondisi yang pulangnya menjadi haji mabrur atau umrohnya mabrur. Aku qouli hadza
santai mawon. Misalnya belum misalnya. Habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sudah PP. Oke. Ya. Satu, dua, tiga, Gua aku siji. Tengok apa? Itu. Habis. Mantap. Mantap. Laris manis sana juga habis semua belakang. Pas satu besok.